ternyata di anak muda kita yang bugar itu sedikit banget. Kalau tidak bugar, nggak mungkin jadi juara. Upaya itu terus dilanjutkan oleh teman-teman yang sama punya visi ke arah membangun Indonesia, budaya, karakternya, bangsanya. Yang lebih penting daripada medali adalah menjadi juara di dalam kehidupan. Indonesia sendiri pun seharusnya bisa dilakukan seperti itu. Negara kita terbesar di ASEAN, kenapa enggak kita bikin event-event di setiap pelosok. Gitu. Kita jangan menunggu, ya kan, nanti kalau dilihat kita itu berdampak positif bagi negara. Hari ini kita kedatangan tamu di acara Bincang Bugar. Nah, di depan saya sudah ada orang-orang hebat. Terima kasih ya Bapak sudah mampir ke sini, meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol seputar topik yang akan kita bahas nanti. Nah, mungkin dari di sini sudah ada Bapak Hayono Isman dan Pak Adil Hakim. Nah, mungkin dari mana dulu nih ya enaknya nih? Mungkin perkenalan ke yang senior. Pak Hayono dulu ya. Iya. Oke. Silakan Pak. Mbak Bun, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Atas undangannya. Dan ini adalah satu kegiatan yang saya pikir positif. Ya. Utamanya untuk mempromosikan bagaimana pentingnya kebugaran, khususnya kepada anak muda. Karena ternyata di anak muda kita yang bugar itu sedikit banget. Oh iya. Ya kan, jadi dari temuannya Kemenpora, Indeks Pembangunan Olahraga tahun 2023, yang bugar dari 15 sampai 30 tahun hanya 5,04%. Oke, padahal kalau misalkan bugar itu kan, sehat itu kan belum tentu bugar. Betul. Sementara kalau kita bugar udah pasti sehat. Betul ya Pak ya? Sekali, Mbak Bun. Betul sekali. Iya, iya. Jadi oleh karena itu melalui induk-induk olahraga yang berhimpun di Kormi, nah kita mempromosikan kebugaran. Oke. Maka itu saya gembira sini hadir ya Mas Adil Hakim, yang adalah juga Dewan Pembina Perbavi, sudah pasti membangun kebugaran, ya sudah pasti. Ya kan? Jadi kalau tidak bugar nggak mungkin jadi juara. Jadi, tetapi Mbak Bun, di olahraga masyarakat agak beda dengan olahraga prestasi. Oh iya. Jadi kalau di prestasi itu kan medali, betul. Yang dikejar medali. Betul, prestasi benar. Ya, di kita juga ada medali, ya, seperti Perbavi, pencaksilat budaya, ada juga katapel, ada lari trail. Tapi yang lebih penting daripada medali adalah menjadi juara di dalam kehidupan. Jadi olahraga masyarakat, melalui Inorga yang berhimpun di Kormi, diharapkan mencetak juara dalam kehidupan. Baik. Ya, kan? Jadi tidak hanya jadi juara di kompetisi, ya, itu bagus, ya, itu keren. Tapi yang lebih penting juara di dalam kehidupan, dimanapun dia berada, apakah tukang batu, apakah ojol atau pengusaha, anggota DPRD, ya kan, harus juara dalam kehidupan. Ya, kerja keras, disiplin, tidak korupsi. Ya kan? Itu yang kita coba bangun melalui olahraga masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, sekarang mungkin dari Pak Adil Hakim boleh memperkenalkan diri. Oke. Terima kasih Pak Hayono. Mbak Mun, terima kasih mengundang saya di podcast ini. Sama-sama Pak. Jadi saya ingin perkenalkan diri saya Adil Hakim. Saya sebenarnya masuk ke dalam kegiatan di Kormi melalui Dewan Pembina Perbavi, itu berkaitan dengan olahraga binaraga. Dan saya emang dari kecil itu sudah beberapa kali ikut dalam kegiatan binaraga. Juga ada gulat, pencaksilat juga dulu pernah waktu kecil. Jadi kegiatan olahraga-olahraga itulah yang membuat saya pengen involve dengan Kormi. Nah, saya dulu almarhum bapak saya sudah membuat sebuah foundation, yayasan Datuk Hakim atau Datuk Hakim Foundation yang emang bergerak untuk di bidang masyarakat dan sosial. Jadi selain daripada Yayasan Al Hakim, lebih ke religi,
activities, yang ini yang organization buat kegiatan masyarakat. Saya ingin ikut berkecimpung di dunia yang berkaitan dengan olahraga dan masyarakat, ya melalui kebugaran. Jadi itu sedikit mengenai background saya mengenai kebugaran dan masyarakat, social community. Oke, nah balik lagi nih ke Pak Hayono. Otomatis kan ada yang namanya inorga tuh Pak. Nah inorganya sendiri di dalam Kormi itu ada berapa aja sih Pak? Sekarang di tingkat nasional udah 94 inorga yang berhimpun, dari kelompok olahraga tradisional dan kreasi budaya, kelompok ini seperti pencaksilat budaya, Perbakti di situ, kan, yang berhimpun di sana. Kemudian olahraga kesehatan dan kebugaran, ini senam jantung, yoga, tai chi, ada di situ, ya kan. Kemudian olahraga petualangan dan tantangan, ini lari trail, ya kemudian cheerleading ada di situ, ya kan. Dan kegiatan seperti off-road juga ada di sana, ya kan. Jadi menarik ya, 3 kelompok ini menarik, kelompok besar yang ada di Kormi, dan ini tersebar di berbagai daerah ya, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi mereka adalah ujung tombaknya olahraga masyarakat. Jadi mereka harus semakin baik, ya, terutama manajemen organisasinya. Kemudian mereka paham bagaimana mengembangkan organisasinya dengan menambah jumlah pelatih dan instruktur. Ya, karena kekurangan, itulah akibatnya hanya 5,04% yang bugar. Oh, yang tadi Bapak sebutkan itu karena ya? kekurangan instruktur. Jadi nanti inorga ke depan harus fokus ke sana. Nah, disitulah baru masuk dukungan pemerintah. Ya, kalau dibebankan kepada inorga, kemampuannya terbatas mencetak pelatih dan instruktur, juri dan wasit. Nah, itu perannya penting. Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa kali ini program ini kerjasama antara Kormi Nasional dengan Datuk Hakim Foundation. Nah, ya, kan? Ada rumor-rumor juga tuh, jadi ini adalah dukungan foundation, Datuk Hakim Foundation, yang menurut hemat saya tidak salah alamat, ya kan? Membuat orang sehat, bugar, gembira kan keren, ya kan? Dan luar biasa. Dan luar biasa karena kita merasa oke banget gitu ya dengan kegiatan ini. Jadi saya harap lebih banyak lagi yayasan seperti Datuk Hakim Foundation yang mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Karena kan nggak dosa kan buat orang senang, buat orang gembira, ya kan. Nambah pahala malah ya Pak ya. Kenapa? Nambah pahala. Iya, nambah pahala dan relatif tidak mahal. Ya, murah tapi tidak murahan. Nah, itu tadi kan Bapak sebutkan olahraga masyarakat semua ya Pak. Kayak misalkan saya mau nanya nih Pak, kayak kita mendaki itu termasuk olahraga masyarakat nggak ya? Masuk, karena nanti di Fornas ke-8 NTB itu 25 Juni sampai dengan 2 Juli ada orienteering, ada lari trail, ada pendakian gunung. Ya, itu termasuk olahraga masyarakat. Itu nanti di Sembalun, di kaki Gunung Rinjani. Mereka akan di sana, dan ya kita memberikan perhatian yang khusus ya kepada olahraga alam, karena mereka melestarikan alam. Ya, bahkan nanti di Fornas 8 kita akan membentuk pasukan sampah. Ya, supaya membantu petugas kebersihan, jangan sampai datang bersih pulang kotor. Karena datang bersih harus tetap bersih. Betul, setuju Pak. Maka kita akan merekrut relawan-relawan di NTB, khususnya anak-anak SMA, untuk bisa ikut dalam pelatihan relawan sampah. Nah, siapa tahu nanti Datuk Hakim Foundation juga bisa mendukung kegiatan yang baik ini, ya kan? Karena olahraga kan sangat erat dengan tourism. Kalau kita bicara tourism, apa yang nomor satu? Bukan hanya yang indah loh, bukan hanya pemandangan, tetapi kebersihan. Dan itu memang datangnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi kita harapkan melalui kegiatan olahraga masyarakat ini, kita membangun budaya bersih dimanapun kita berada. Setuju Pak. Nah, kalau dari Bapak Adil Hakim sendiri, tadi kan sudah disampaikan dengan adanya dukungan-dukungan dari Datuk Hakim Foundation. Nah, kira-kira dukungan seperti apa sih Pak yang bakalan programnya seperti itu, misalnya gimana Pak? Ya, kami berpartisipasi dengan Kormi dan kegiatan-kegiatannya itu saya rasa inline dengan spirit
dari Datuk Hakim Foundation dan saya sendiri pribadi itu juga merasa bahwa kegiatan-kegiatan yang bernuansa kesehatan bagi masyarakat umum, ini kita ngomong bukan cuma spesifik olahraga-olahraga yang udah di dunia kancah internasional atau di-recognize di SEA Games atau Olimpik, tapi yang memang inisiatif-inisiatif dari masyarakat. Dan ada nuansa tadi Bapak bilang ada 3 kelompok dari Kormi yang besar, di dalamnya itu juga ada inorga-inorga olahraga-olahraga yang kecil-kecil yang bangun secara organik dari masyarakat. Jadi itu sangat positif sekali. Makanya saya merasa dengan Datuk Hakim Foundation kita bisa berpartisipasi dan membesarkan kolaborasi dengan Kormi. Oke. Nah, otomatis nih sebagai Bapak ini kan orang-orang hebat juga kan, pasti ada dong olahraganya juga. Nah, kalau kayak Pak Hayono punya olahraga apa yang Bapak, maksudnya yang sedang Bapak lakukan saat ini gitu Pak? Saya sih tidak sulit ya. Saya udah turun 8 kilo. Oke, wow. Dalam waktu 2 bulan. Jadi itu makan sebelum jam 6 sore dan setiap hari jalan kaki, itu aja. Dan kalau saya ke bandara, ke stasiun, ke kantor, tidak pernah naik lift. Oke, saya naik tangga darurat. Ya, setuju. Ya kan, jadi kalau ini bisa disosialisasikan di kalangan anak muda kita, ya masa 1-2 lantai naik lift. Ya kan, pakai tangga darurat lah, ya kan. Sama ini juga sih Pak, kayak mungkin kalau kita pergi ke mall atau pergi ke suatu tempat, kalau cari parkir mungkin agak yang jauhan sedikit, biar ada yang namanya nambah step gitu ya. Bisa begitu. Ya kan, terus kayak mungkin lebih ke fasilitas-fasilitas kayak tangga itu mungkin kita lakukan buat buat melatih otot kita biar tetap terus bergerak. Minimum nggak komplain kalau dapat parkirnya jauh ya. Nah, iya justru malah bagus kan, jadi tidak ada nambah step lah gitu. Dan tidak terasa capek. Padahal udah sekian ratus langkah pada saat itu. Jadi saya ingin juga menambahkan bahwa Datuk Hakim Foundation, khususnya almarhum Datuk Hakim itu adalah ketua umum Kormi yang kedua. Jadi pernah memimpin Kormi beliau. Hanya waktu itu beliau lebih cepat dipanggil oleh Allah, sehingga saya menggantikan beliau. Jadi saya lihat ini Mas Adil nggak jauh-jauh amat dari passion bapaknya, almarhum. Ya, jadi mudah-mudahan bisa nyambung terus dan melanjutkan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita almarhum Bapak Datuk Hakim Tantawi. Nah dari Bapak Adil sendiri olahraganya tadi udah ikut binaraga juga binaraga dulu. Udah pernah ikut binaraga juga ya? Sekolah di luar saya terlibat dalam varsity gulat, terus juga saya pernah karate, saya pernah di pencak silat. Kalau sekarang ini saya lebih di rumah punya home gym, ada personal trainer yang kebetulan juga baru menang di Hanjin. Dia juga ikut dalam olahraga association yang bukan prestasi ya, tapi lebih ke independen. Terus itu juga saya lebih aktif kardionya, saya udah males pakai treadmill, jadi saya minta trainernya Muay Thai. Juga saya Muay Thai 3 kali seminggu. Yang penting aktif dan ya jaga biar jantung kita sehat. Istilahnya hopefully kualitas hidup kita juga baik. Sampai ke anak, mudah-mudahan ke cucu masih bisa nemenin dan sehat main-main sama anak dan sampai cucu lagi. Sampai lansia gitu ya. Seperti Pak Hayono yang sehat. Iya, masih tetap bugar. Umur udah tua padahal. Nah, kalau dari Kormi Pak, biasanya itu ada cabornya itu tuh seperti apa sih Pak? Atau kita nyebutnya induk olahraga atau inorga. Kalau cabor itu di prestasi, di KONI. Di prestasi ya. Kita inorga. Jadi inorga ini ada sampai harapan kita sampai ke tingkat desa. Tadi yang saya katakan, inorga ini kan ujung tombak. Betul. Jadi nggak cukup hanya ada di provinsi, kabupaten kota, harus masuk ke tingkat desa. Nah oleh karena itu ada kerjasama program antara Kemenparekraf dengan Kormi Nasional. Sudah sepakat. Kita akan mendorong program yang namanya Fordeswita.
itu adalah Festival Olahraga Masyarakat Desa Wisata. Jadi Kemenparekraf ini membina desa sehingga desanya ditingkatkan menjadi desa wisata. Nah, dikolaborasikan dengan olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat. Ya kan? Jadi desanya wisatanya jalan, juga program kebugaran, kegembiraan di masyarakat juga jalan. Kenapa demikian? Karena kalau kita buat orang desa itu bugar dan gembira, kan artinya siapa tahu ketahanan pangan kita semakin kuat, ya kan? Karena itu ada di desa ketahanan pangan. Ya. Nah, petani kita yang di desa ini sudah berbeda sama leluhurnya. Sekarang ini mereka mekanik, ya kan? Tidak seperti leluhur itu sama kerbau, ya kan? Kalau soal mekanik dan games. Iya. Jadi boleh main games, tapi ada jangan, batasnya. Bukan ada batasnya, kita nggak bisa membatasi. Ya kan, kita nggak bisa melarang, kita nggak bisa membatasi, tapi tingkatkanlah kegiatan olahraganya. Di samping main game, game silakan, ya boleh. Kan? Nah, kalau kita olahraga kan berarti ada waktu yang berkurang dari main games, ya kan. Jadi ini terjadi di Katapel, Mbak Mbun. Ya. Katapel itu ada seorang tua, waktu saya melihat ada di kejuaraan nasional Katapel, dia bilang orang tua ini, Pak, anak saya umur 11 tahun, gila gadget. Gila gadget. Dari pagi, pulang sekolah, sore, sebelum tidur, gadget. Pelan-pelan saya ajak main Katapel. Alhamdulillah Pak, hari ini sudah berhenti main gadget karena Katapel. Jadi olahraga bisa mengatasi masalah anak muda. Tidak hanya gadget, ya, bisa bullying kan terjadi. Bullying di sekolah kan terjadi. Saya selalu ingatkan, bullying itu jahat. Jadi maka itu saya gembira kalau ada Inorga, khususnya bela diri ya. Itu dari anak-anak umur 4 tahun, 8 tahun sudah diajarkan pencaksilat, taekwondo, karate. Ya. Karena mereka lah nanti yang akan melawan bully di sekolah. Karena bully ini traumatik. Mbak kena sekolah kan. Kalau kena bully kan itu kita ingat terus sampai kapanpun. Mentalnya jadi terganggu benar. Jadi olahraga di kalangan anak muda hal-hal seperti ini diatasi. Nah, oleh karena itu bincang bugar ini penting banget ya, khususnya kepada anak muda. Betul, Pak. Ya, karena mereka masa depan bangsa ya kan. Jadi kalau yang bugar hanya 5,04%, aduh bagaimana kita mau bersaing sama bangsa lain? Iya. Ya kan? Jadi dan saya juga mungkin mau nambah dari aspek sosial masyarakat, efek daripada adanya Inorga dan anggota-anggotanya terbentuk organisasi dari masing-masing induk olahraga, kita bisa lebih merasa nyaman bahwa anak-anak Indonesia tuh belajar hidup secara komunitas di dalam sebuah organisasi olahraga tersebut, yang belajar mengenai kedisiplinan, belajar mengenai aturan main, ya kan, kayak ngantri mesti, ya kan, kebudayaan, disiplin, kebudayaan beretika, kebudayaan yang bersih juga. Jadi selain daripada sekolah belajar secara pendidikan yang akademik, tapi juga secara kehidupan. Keluarga kan juga ada batasnya untuk membangun anaknya. Jadi dari sekolah dan komunitas yang dalam hal ini bentuknya adalah Inorga mendidik anak-anak yang berbudaya ke masa depan. Betul. Untuk jadi pemimpin Indonesia juga dengan karakter dan budaya yang baik. Ya, artinya dengan adanya Inorga juga kan memberikan anak-anak ini daripada main gadget nggak jelas, ada yang namanya main gadget bisa, tapi kan dia dengan ada peers atau teman-temannya akan membentuk sebuah aturan main dengan membuat komunitas cara tadi, mempunyai rasa komradri saling tenggang satu sama lain. Jadi hal-hal kayak bullying itu juga bisa teratasi dengan secara bersama, kolektif. Ini secara dampak sosialnya yang saya lihat. Jadi kita apresiasi Inorga yang ada, yang dibantu oleh Kormi dan Pak Hayono kembangkan yang saat ini sudah berjalan. Bapaknya.
Nah, kalau dari Pak Hadil Hakim sendiri harapannya seperti apa, Pak, terkait dukungan yang akan diberikan ke Kormi Nasional ini? Oh, kalau buat saya cuman ingin melanjutkan sebuah upaya yang Pak Hayono Isman sudah lakukan 20 tahun ya, Pak. 20 tahun eksistensi Kormi di bawah Pak Hayono Isman yang saya anggap sudah baik sekali dan kita mesti dukung, dan Pak Hayono pun bisa rileks bahwa upaya itu terus dilanjutkan oleh teman-teman yang sama punya visi ke arah membangun Indonesia, budaya, karakternya, bangsanya. Betul saja. Oke, nah kalau dari Pak Adil Hakim sendiri tadi program-programnya seperti apa tuh, Pak? Saat ini sih saya masih mempelajari apa yang Pak Hayono sudah bangun. Tentunya dari diri saya sendiri sih, karena saya orang yang merasakan benefit ya, keuntungan dari kegiatan yang berorganisasi di lingkupan olahraga dan kemasyarakatan. Karena saya juga di organisasi, backgroundnya juga pernah di HIPMI, dan saya masuk di HIPMI juga setelah saya pernah juga bergelut di dunia kepemerintahan. Saya ambil S2 di bidang kebijakan publik, dan saya jadi tahu hidup berorganisasi. Namun Kormi ini organisasinya sangat sangat unik dan ini banget, Pak, karena tagline-nya aja sudah segar, bugar, bahagia, komponen gembira, gembira dan bahagia. Karena organisasi mana yang sebenarnya mengangkatkan itu hal fun-nya kan, gembira dan bahagia. Saya rasa itu yang menarik buat saya mau berpartisipasi di Kormi. Seperti itu, Mbak. Mbak Mun, jadi kalau tadi yang kita bahas, the bottom line adalah kita ingin olahraga masyarakat ini mencetak manusia Indonesia dari sejak usia muda berfisik bugar dan bermental juara, ya kan? Jadi dalam kehidupannya nanti dia akan menjadi orang-orang yang tidak pernah menyerah, walaupun harus terpaksa jatuh, dia akan bangkit kembali. Sportif berarti ya? Itu semangatnya harus seperti demikian. Dan tadi sangat baik dijelaskan oleh Mas Adil, ya, untuk sportivitas, untuk menghargai sesama, ya kan, tidak mengedepankan sara, ya kan, dan tidak mempertimbangkan tingkat sosial, ya kan. Itu betul-betul kita tanamkan di olahraga. Jadi dan inklusivitas, inklusif, tua muda, perempuan, laki-laki, kaya miskin, orang pokoknya bisa join satu klub apapun backgroundnya. Itu kan amazing gitu loh. Dan ini kita praktekkan, ya, bukan hanya teori, tapi dijalankan oleh kita melalui berbagai induk-induk olahraga yang berhimpun di Kormi. Ya kalau gampangnya kita lihat, kalau gue kebangsaan deh, kan ada itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah sekarang ini bangun badannya ini kurang bagus jalannya. Ya maka itu hasilnya adalah 5,04% anak muda Indonesia yang tidak bugar. Sehat ya, tapi tidak bugar. Artinya mereka tidak produktif, mereka tidak kompetitif. Dan biasanya kalau di medsos itu marah-marah, ngeluh, ya kan, protes, tapi tidak pernah memberikan solusi. Nah itu adalah pecundang. Nah kita jangan create pecundang. Ya kalau kita create pecundang, bangsa ini repot, termasuk keluarga juga akan repot. Ya kan? Jadi kita untuk itu jadikanlah anak-anak Indonesia berfisik bugar, bermental juara. Jangan pernah menyerah apapun yang kalian lakukan, dan yang juga tidak kalah pentingnya, jangan sombong. Setuju. Jangan sombong, tetap kita rendah hati, ya kan, dan terus berprestasi dimanapun kalian berada. Tantangannya berarti untuk bisa meningkatkan yang bugar dari ukuran yang dibikin oleh
Menpora, Kemenpora itu apa kira-kira Pak Ayuno? Kalau kita lihat peraturan, sudah banyak peraturan, regulasi yang mengatur, bahkan mungkin kebanyakan kali ya. Jadi sekarang ini kembali kepada kita di masyarakat, kita mau apa tidak berubah, ya kan? Kita promosikan lah, kita angkat semangatnya, ya, dengan berbagai kegiatan yang disukai oleh anak-anak muda. Tapi intinya adalah apa yang kalian mau lakukan, ya kan? Kalian bisa terus main gadget, no problem, ya kan? Itu hak kalian. Tapi masa depan kalian bagaimana? Iya kan? Jadi hal seperti itu yang harus kita tantang masyarakat, khususnya anak-anak muda. Maka itu di Kormi itu kita nomor satu pendekatannya bukan kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada anak muda dulu. Iya kan? Karena kalau pada pemerintah, ya kita tahulah regulasi, ya belum masalah politik, ya kan? Jadi kita lebih bagus kita kuatkan di masyarakatnya. Nanti dengan sendirinya pemerintah akan membantu. Berarti artinya masih menunggu saja ya Pak ya? Kita jangan menunggu, ya kan? Nanti kalau dilihat kita itu berdampak positif bagi negara, pemerintah pasti akan bantu. Ya, karena sekarang itu tadi belum pernah kejadian di masa-masa sebelumnya olahraga masyarakat, nomenklatur olahraga masyarakat itu masuk ke dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN itu apa? Itu rencana pembangunan jangka menengah. Ya, jadi 5 tahunan pemerintah itu membuat satu program untuk 5 tahun ke depan itu bagaimana. Nah, olahraga masyarakat masuk untuk pertama kalinya. Ya, jadi cantolannya ada. Jadi artinya ke depan dengan ini olahraga masyarakat dimanapun berada wajib didukung oleh pemerintah. Dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sampai ke tingkat desa. Nah, ini harus dimanfaatkan sama Inorga yang berhimpun. Ya, mereka tidak bisa diem, karena ini adalah peluang Inorga itu berkembang. Karena apa? Karena untuk merubah satu mindset, tidak ada pilihan, harus menjadi olahraga masyarakat ini harus menjadi gerakan yang bersifat masif. Ya, kalau nunggu-nunggu tanpa gerakan, Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud, ya kan? Tidak akan terwujud. Ya, jadi ini harus menjadi gerakan masif, dan sekali lagi kolaborasi antara Kormi Nasional dengan Dato' Hakim Foundation itu adalah suatu hal yang mungkin kelihatan kecil, tapi kalau ini dapat dijadikan sebagai suatu inspirasi bagi kaum muda, dia akan menjadi snowballing, dia akan menjadi satu gelindingan yang semakin membesar. Jadi yang kedua tidak kalah pentingnya, barangkali Mas Adil juga bisa memberikan tanggapan. Mungkin saya salah ya, Mas Adil ya. Bagi saya pintar itu nomor 2. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena tidak ada gunanya anak muda pintar, dia sakit-sakitan. Tidak ada gunanya anak muda ahli, dia pecundang, tidak bermental juara. Tapi kalau anak muda sudah berfisik bugar dan bermental juara seperti Mas Adil ini, ya kan, kepintaran kalian akan datang dengan sendirinya dan akan lebih efektif. Malah saya mau nambah Pak, nggak ada gunanya pintar kalau dia berpikir hanya buat diri dia sendiri kan. Ya, jadi Inorga ini kan membuat mereka menjadi mempunyai rasa kebersamaan. Kebersamaan itu penting membangun bangsa sebenarnya. Jadi saya setuju Pak. Maksudnya pintar bagus, saya udah sekolah, alhamdulillah almarhum bisa membuka pintu saya bisa ambil S1, S2, dan saya pikir yang lebih pentingnya almarhum mengajarin saya tuh bersosialisasi. Saya ikut dalam organisasi, saya ikut juga dalam klub-klub olahraga, rasa tenggang antara sesama, toleransi, itu hal-hal yang emang bukan dibaca di buku, bukan ya orang tua ngajarin, tetapi kan up to a point kita juga mesti tahu sendiri lah di praktek lapangan. Dan kalau itu tidak dilakukan, negara kita akan banyak orang-orang yang terisolir dalam hidupnya sendiri. Akhirnya kehidupannya menjadi orang-orang selfish aja kan. Dan tidak produktif. Tidak produktif juga, walaupun mau pinter pun atau walaupun ini.
itu juga bisa menjadi potensi-potensi ke arah negatif efek sosial gitu ya. Jadi saya pikir inorga-inorga yang dibentuk perlu dipromosikan, dan Kormi itulah wadah yang sangat tepat menjadi jembatan antara masyarakat dan himpunan inorga-inorga tersebut dengan pemerintah yang punya tujuan untuk membangun juga masyarakat ini. Iya betul, Mas Adil. Jadi lebih jauh lagi bahkan ya anak-anak muda ini yang sudah memahami bagaimana pentingnya bugar physically and mentally, dia juga harus yakinkan orang tuanya, yang merubah mindset orang tua. Karena orang tua ini pasti ingin anaknya pintar, tapi lupa pintar itu tidak cukup, ya karena harus dibangun fisiknya dan mentalnya, sehingga mereka mampu bersaing dengan siapapun, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya ya secara baik, dan mereka nanti bisa berkontribusi kepada keluarga, daerah, bangsa, dan negara. Luar biasa sekali, Pak. Barangkali ada yang mau ditambahin, Pak Adil? Nah, saya ikut mendapat ini imbasan wisdom kebijaksanaan dari Pak Hayono. Ini udah cukup buat saya. Jadi nanti kita ketemu ya di mana, di Fornas 8 NTB ya, karena ini Fornas yang menarik. Saya setelah musyawarah nasional bulan Oktober ini kita munas, tapi tugas pertama kepengurusan yang baru adalah mensukseskan Fornas 8 NTB 2025. 2025. Ya, ini kapan itu, Pak? Ya, di bulan? Di bulan Juni. Juni nanti. Oh. Ya, tadi yang itu 25 Juni sampai dengan 2 Juli 2025 di NTB. Dan temanya menarik, ya kan? Ayo olahraga, bugarkan Indonesia, ya kan? Dan bangkitkan sport tourism. Sport tourism. Menuju Indonesia Emas 2045. Ya kan? Jadi saya tambah lagi labelnya. Jadikan Fornas 8 ini sebagai destinasi liburan keluarga sambil berolahraga. Karena itu kakek nenek, bapak ibu, anak cucu olahraga semua. Olahraga di situ. semua di sana ya. Dari umur 2 tahun yang balance baik sampai kepada 80 tahun yang senam tai chi, ya kan, bapak ibunya line dance, ya kan. Kemudian anak-anaknya main pendakian gunung ya, atau BMX ya. Jadi semuanya bergerak di Fornas 8 NTB. Saya juga pengen, idaman saya tuh satu hari ke depan setiap desa ataupun kota-kota provinsi itu punya calendar of events, Pak, yang dipromosikan melalui dari Dinas Pariwisata. Betul. Untuk mempromot kotanya bahwa ada event-event berkaitan dengan kegiatan olahraga. Jadi kayak ada Car Free Day-nya ataukah ada festival apanya, ada ini itu yang sebenarnya sebagai Indonesia ini kan udah mulai banyak yang traveling ke luar negeri dan lain-lain. Sebenarnya di Indonesia sendiri bisa dibudayakan event-event di daerah-daerah, di kota-kota. Itu ada calendar of events yang diisi oleh kegiatan sosial masyarakat, olahraga, dan Kormi akan sangat membantu sekali untuk menorganize itu gitu loh. Bekerja sama Departemen Pariwisata. Soalnya kalau enggak kita, aduh ada apa sih bulan Agustus, oke 17-an Agustus atau apa, terus nanti ke kota ini ada apa sih selain daripada itu kan. Akhirnya perginya Singapura, liatin di Singapore Tourism Board ada event, iya kan, udah ada, mereka sangat ini agresif dalam promoting their events gitu. Di Indonesia sendiri pun seharusnya bisa dilakukan seperti itu. Negara kita terbesar di ASEAN, kenapa enggak kita bikin event-event di setiap pelosok gitu. Terima kasih Bapak Hayono Isman dari Kormi dan Bapak Adil Hakim dari Datuk Hakim Foundation udah mampir ke sini dan udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan harapan-harapannya tadi dan semua program-programnya tadi bisa terwujud di Indonesia Emas 2045. Nanti kalau saya katakan salam Kormi, jawabnya sehat, bugar, gembira,
Luar biasa. Gembiranya gini ya Pak ya? Gini, Oke. karena bagi orang yang tunarungu, Oh iya. ini gembira. Itu katanya ya, maksudnya their word Iya, ya. iya, iya. Ya. Jadi Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa.